Kalau ada koperasi simpan pinjam baik di RT maupun di komunitas tertentu termasuk PKK ya, maka apa yang harus kita lakukan? Koperasi simpan pinjam bagus ya, dalam arti dia bisa memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan, sehingga ada bentuk tolong menolong dalam membantu kebutuhan orang lain. Hanya saja tapi ya, tidak boleh ada ribanya, tidak boleh ada bunganya. Kalau ada tambahan bunga atau riba atau apapun, ini nulung karo mentung. Dan kita tidak boleh kalau nulung dengan mentung. Nek nulung ya nulung aja karo mentung. Nah terus pripun niku Pak? Ya lanjutkan koperasi simpan pinjam tapi nggak ada bunganya. Nah nanti kalau kebutuhan kita kan butuh penambahan uang itu untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ya mungkin kalau misalnya ibu mau memberanikan diri ya, biasanya pendapatan koperasi simpan pinjam dari hasil bulanannya itu berapa totalnya? Ya total dari setoran-setoran plus bunganya itu, bunganya saja total seluruh bunganya per bulan anggaplah 500.000. Wis 500.000 tak genteni. Dah, silakan pinjamkan dana ini ke masyarakat 0% bunga, nanti yang 500.000 tak bayar. Jadi pendapatan koperasi setiap bulan ini tidak hilang, kita yang gantiin. Namun transaksi utang piutang dengan anggota tidak ada bunga. Wah kalau seperti itu jos ya, top marko top, yes mare yes. Itu kalau kita mau memberi manfaat bagi warga, sehingga menutup celah maksiat, tapi harapan mereka tidak hilang. Dan usaha yang kita lakukan ini insya Allah akan digantikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada salah seorang ustadz ya, di antara perjuangan beliau memberantas riba di koperasi RT, simpan pinjam RT, itu didatangi. Berapa utang warga di sini? Ini punya utang 200, 300, dilunasi semua. Lah bunganya Pak Ustadz? Nggak boleh ada bunga, harus pokoknya saja. Tapi tak lunasi kabeh, lunas semua akhirnya. Dah, tanya biasanya berapa pendapatan simpan pinjam dalam sebulan? Ya nek bunga-bunganya dikumpul no, ya kira-kira 300.000 sebulan. Nyo 300. Tiap bulan saya akan bayari 300. Yang penting ketika dipinjamkan ke yang lain jangan sampai ada bunga. Nah itu cara agar kita tidak terjerumus ke dalam riba. Wallahu a'lam. Jasa apa? Kalau jasa kan jasa kendaraan, sewa kendaraan, jasa ngantar, jasa ini. Nah itu jasa apa kira-kira? Ya, jasa titip emas. Berapa biaya titip emas? Cuman disimpan di laci, diamankan. Berapa biayanya? Nah, kalau kita telusuri, ternyata jasa titip emas ini sebenarnya adalah persentase dari nilai pinjaman yang diberikan. Misal ya, antaranya titip emas 5 gram dengan titip emas 10 gram, itu tempatnya sama atau beda tempatnya? Sama ya, campur tadi siji. Pertanyaannya, lebih mahal mana jasa 10 gram atau 5 gram? Kenapa lebih mahal 10? Wong tempatnya juga kurang lebih sama. Pengemban, jenengan tahu ya, emas antam ini kan dikasih apa nih? Pengemban ya. Ada wadahnya, nggih. Wadah di emas antam ya. Antaranya 5 dengan 10, wadahnya sama atau beda? Berarti kan ukurannya sama. Ketika ditaruh di meja, dia menempati ruangan yang sama. Tapi biayanya kok beda? Oh, berarti sebenarnya bukan biaya nyimpan emas, tapi lebih kepada biaya utang yang diberikan. Nek 10 juta, sekarang mungkin dapat nek 10 gram, anggaplah dapat 20 juta. Maka nanti biayanya 2 juta, 10%. Kalau 5 gram cuman dapat 10 juta, nanti biayanya 1 juta. Loh, berarti kan biaya ini menyesuaikan besaran nilai rupiah yang diserahkan.
Itu artinya apa? Yaitu riba sebenarnya. Itu kan sama dengan nasabah utang pegadaian uang senilai 20 juta, lalu dia jaminkan emasnya 10 gram, nanti akan diambil jaminan itu kalau dia bisa melunasi, tapi pihak yang menerima gadai tadi minta tambahan. Utangmu 20 juta, sekarang jadi 22 juta. Nah, seperti ini masuk kategori riba. Zakat itu tidak boleh diinvestasikan ya, tapi diserahkan kepada siapa? Yang berhak. Sehingga nggak boleh misalnya ini dana zakat tak silesek ya, tinggo apa? Tinggo modal usaha dodolan cilok. Ya nggak boleh. Wong ini zakat kok. Karena seharusnya diserahkan kepada yang berhak 8 asnaf itu. Maka tidak ada istilah dipinjamkan atau diinvestasikan. Karena kalau sampai diinvestasikan, berarti ini penyalahgunaan. Ya. Kalau itu dana zakat ya. Tapi kalau selain zakat, misalnya sedekah umum yang penerimanya bebas, maka boleh model investasi tadi. Sehingga kita butuh tahu dulu itu sumbernya apa, zakat ataukah sedekah umum. Yang kedua, apabila ini digunakan untuk berbisnis, terus nanti gimana Pak? Nggih monggo, asal dananya dana yang berasal dari donasi umum. Lalu nanti jika akadnya utang, maka mengembalikan utuh tanpa tambahan. Tapi kalau akadnya investasi dalam arti mudharabah, maka nanti tidak perlu mengembalikan, tidak boleh ada tambahan, tapi mengembalikan. Saya ulangi, kalau akadnya mudharabah boleh ada tambahan jika ada untung, dan kalau rugi bisa jadi modalnya hilang. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, pun cekap nggih. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, menjaga lahir batin kita, dan semoga Allah taala melimpahkan hidayah agar kita bisa menjadi hambanya yang selalu istiqamah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.